Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai kalian semua di dalam ibadah online hari ini. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Meskipun kita semua harus tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap Tuhan itu baik. Biarlah waktu ibadah kita bersama keluarga masing-masing itu kita diberkati dengan berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Hari ini khotbah saya adalah lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pastor Daud minggu lalu, yang sama yang diambil dari kitab Efesus. Oleh sebab itu, kalau hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus, kitab yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya katakan ini luar biasa karena Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini saat dia sedang dipenjarakan. Bayangkan sebuah penjara, tempat yang terkungkung, dan bahkan seorang yang pernah mengikuti tur ke Israel mengatakan bahwa penjara yang dimaksud itu di tempat yang bau sekali karena berdekatan dengan pembuangan kotoran. Oleh sebab itu kata-kata dari Paulus yang sangat menguatkan ini, saya percaya akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Judul khotbah saya hari ini adalah Temukan Harta dan Warisanmu, yang terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama. Mengapa judulnya Temukan Harta dan Warisan? Karena sesungguhnya kita ini punya harta dan warisan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi mungkin ada yang bertanya, oh enggak, saya enggak punya apa-apa, enggak usah harta, enggak usah warisan, hidup pun masih pas-pasan, hidup pun masih kekurangan. Tapi seringkali kita mengatakan demikian karena kita cuman melihat harta dari sisi jasmani. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kita itu roh adanya. Kita itu semua roh yang ada jiwa yang dibungkus dengan tubuh. Oleh sebab itu tubuh terlihat, jiwa juga bisa terbaca, tetapi roh ini tidak terlihat. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa Tuhan menciptakan manusia itu 3 aspek adanya. Memang benar ada tubuh, ada jiwa, tapi ada roh. Disitulah pentingnya kita mengerti bahwa kita itu diciptakan itu roh adanya. Dan Tuhan itu menyediakan yang luar biasa dahsyatnya. Dan itu sudah disediakan bagi anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita nggak ngerti karena kita nggak mengerti di mana. Yaitu di dalam roh kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Ya, ini adalah surat Paulus untuk Efesus, orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Demikian ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu khotbah dari Pastor Daud 2 minggu yang lalu. Dikatakan, ini harta dan warisan yang pertama. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya ulangi tapi saya baca terjemahan aslinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di alam surgawi. Di alam roh yang gak kelihatan. Bukan di surga, karena berkat itu sudah disediakan bagi kita yang masih ada di dunia. Benar, satu kali
Kalau kita sudah meninggalkan bumi ini, kalau kita sudah punya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai tempat di surga sana. Tapi firman ini berbicara bahwa Tuhan sudah memberkati waktu kita masih ada di dunia ini. Tapi berkatnya ada di heavenly places, di satu alam roh yang tidak terlihat. Oleh sebab itu kita mesti menemukan kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab ayat 4 katakan, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, oleh sebab itu saya katakan, harta dan warisan kita yang pertama-tama itu adalah Tuhan tuh memberkati kita dengan segala berkat yang bisa, kadang kita tidak bisa bayangkan. Itu nomor 1, sudah disediakan. Nomor 2, bahwa kita ini sudah dipilih. Itu satu warisan dan harta yang tak ternilai. Kalau kita dipilih oleh Sang Pencipta kita, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, firman Tuhan katakan, Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita itu hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kata-kata dipilih ini adalah kata-kata yang dahsyat. Bayangkan, pernah enggak Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari, pernah dalam situasi enggak terpilih? Enggak terpilih di dalam satu pertandingan, enggak terpilih di dalam satu kelompok, enggak terpilih menjadi ketua kelas, enggak terpilih menjadi orang yang menduduki jabatan lebih baik. Tidak terpilih, itu menyakitkan. Tetapi terpilih, itu luar biasa. Dan yang lebih dahsyat, yang memilih kita adalah Bapa Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu, kita boleh bersyukur. Kalau kita sebutkan bahwa nomor 2, warisan dan harta kita adalah kita dipilih oleh Dia untuk menjadi satu bangsa yang benar-benar kudus dan tak bercela. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, ya, dalam kasih, ayat 5, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Setelah kita diberkati dan juga kita dipilih, nomor 3, kita tuh ditentukan loh. Ditentukan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan tuh menentukan bukan terpaksa. Dia tentukan, ya, Dia pilih dan Dia tentukan itu untuk kesenangannya. Karena Dia memang gak cuman rela, Dia senang milih kita. Firman Tuhan katakan, karena kerelaan dan benar ketulusan dan kesenangan, pleasure officer, kesenangannya Dia menentukan, ini kamu akan kujadikan, ya, kujadikan anak-anak terang. Dikatakan dalam kasih, di dalam kasih Ia telah menentukan kita. Oleh sebab itu, kadang-kadang manusia hidup di dunia ini penuh tantangan. Karena banyak kita ngalami, bukan cuman gak dipilih, bukan cuman gak ditentukan, tapi kita ditolak. Oleh sebab itu, harta yang selanjutnya dan harta dan warisan selanjutnya yang penting adalah, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua itu diterima. Setelah kita dipilih, ditentukan, ternyata kita tuh diterima. Ayat ini mengatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, kita itu diterima. Dalam bahasa Indonesianya memang diberi kasih karunia. Tapi dalam bahasa aslinya, tahu nggak? Kamu memperoleh kasih karunia dengan arti kata, kamu tuh diterima banget. Diterima. Bagi orang yang pernah tertolak,
ngerti arti kata tidak diterima dan tertolak. Tapi kata-kata di sini mengatakan engkau diterima. Engkau nggak cuma diterima, diberi kasih karunia. Kasih karunia sesuatu yang nggak layak, tapi kita terima. Kasih karunia adalah satu kekuatan, kuasa untuk kita bisa melakukan perkara-perkara besar yang Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu dikatakan, iya, Yesus Kristus karena kasih-Nya yang membuat kita bisa diterima menjadi kekasih-kekasih-Nya. Nah, poin selanjutnya yang kelima itu ada di ayat yang ke-7, yaitu dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya. Yang kelima, ini yang sering orang Kristen udah tahu. Ini sering anak Tuhan udah mengerti bahwa kita nggak cuman diberkati, dipilih, ditentukan, diterima, tapi kita ini benar-benar ditebus. Harusnya kita itu mati binasa. Tapi Tuhan karena kasih-Nya begitu besar kepada kita semua, Dia menebus dengan darah-Nya yang mahal. Firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, hal-hal yang kita lakukan sekarang ini seringkali kita tersinggung. Seringkali kita merasa gak diperhatikan. Seringkali kita gak merasa dihargai. Tapi apa yang saya sebutkan, kalau engkau tahu siapa engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan, siapa engkau? Kau anaknya. Anaknya pencipta langit dan bumi. Yang menghargai, yang memilih, yang menentukan. Dan setelah ditentukan mesti ditebus dulu dari kegelapan untuk menjadi anak-anak terang. Itu adalah bukti kasih-Nya. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti betapa dahsyat apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib untuk kita semua. Jika kita mengerti, maka kita tahu juga siapa saya sebetulnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat di dalam pasal 1 dari Efesus ini, seringkali dia tulis berulang-ulang kali, di dalam Dia, di dalam Kristus, karena Yesus. Jadi diulang-ulang karena memang ini identitasmu di dalam Yesus Kristus Tuhan di alam roh. Siapa identitas saya di dunia ini? Identitas secara jasmani, nama saya tercantum di KTP, tanggal lahir, tempat juga disebutkan. Identitas saya jelas, saya namanya ini anak dari orang tua saya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, identitas kita secara rohani itu perlu ditemukan. Perlu tahu, karena kalau engkau tahu siapa dirimu di dalam Yesus Kristus Tuhan, engkau akan bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan identitasmu. Bukankah di dalam dunia ini kita nggak bisa pilih mau dilahirkan di keluarga yang mana? Kita sudah lahir, kita nggak bisa pilih. Aduh, saya kok sebetulnya pengen ya jadi anaknya si A. Kenapa? Karena si A keluarga yang mengasihi, nggak menolak, keluarga yang baik, yang mampu, yang berlimpah, sehingga saya tidak hidup dengan susah, dianiaya, ditindak keras, disiksa, dan sebagainya. Itu kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, itu tidak ada pilihan. Tapi tahukah, kalau kita mengadopsi anak, kita itu memilih, oke, saya mau mengadopsi yang laki.
Saya mau mengadopsi yang perempuan. Saya mau mengadopsi dari kota ini. Oh, saya mau mengadopsi dari negara tertentu. Ada pilihan. Nah, pilihan itu ditentukan oleh yang mengadopsi. Oleh sebab itu kalau hari ini Bapak Ibu sekalian tahu, sebetulnya kita ini diadopsi. Dijadikan anak itu enggak sekedar cuman iya. Engkau enggak punya pilihan, memang benar engkau enggak punya pilihan terlahir oleh orang tuamu yang di dunia ini. Tapi tahukah kalau engkau tahu bahwa engkau sebetulnya saudara sekalian termasuk saya itu sudah diadopsi dari satu keluarga yaitu kerajaan Allah. Diadopsi oleh Bapa yang baik. Bapa yang punya rancangan yang luar biasa, udah diadopsi. Oleh sebab itu kita perlu tahu identitas kita. Yang adopsi bukan sembarang keluarga. Ini adalah, yang mengadopsi adalah dari raja, segala raja, dari sebuah kerajaan yang dahsyat. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti bahwa kita diadopsi, tadi dijadikan anak. Tadi diberkati, selain diberkati tadi dikatakan dipilih, ditentukan, ya, diterima dan dijadikan anak, itu diadopsi kata-katanya, dan harus sampai ditebus. Untuk menjadi anak itu harus ada harga yang dibayar, yaitu darahnya yang mahal. Nah, selain itu nggak cuman cukup, itu baru nomor 5 itu ditebus. Nomor 6. Kalau kita baca terus di ayat yang ke-8, saya suka ayat ini. Ayat 8 mengatakan demikian. Setelah kita tadi kata-katanya bahwa kita semua diadopsi, kita menjadi anaknya, ya. Ayat 8 mengatakan demikian. Bahwa kita itu semua sudah ditebus, yang dilimpahkannya, ya. Selain kita ditebus, udah jadi miliknya, kita juga ayat 8 dikatakan dilimpahkannya dengan segala hikmat dan pengertian. Anak-anak Tuhan, engkau punya harta warisan yang luar biasa karena engkau adalah orang yang berhikmat. Orang yang dari sononya udah diberi deposito satu intelektual kemampuan untuk bisa punya hikmat dan pengertian, ini sudah diberikan. Dan ini dahsyat di dalam roh kita diberikan. Jadi nggak ada anak Tuhan yang mengatakan aku ini nggak tahu mesti melakukan apa. Dalam saat-saat sulit yang sekarang kita alami, yang kita perlu selalu dapatkan adalah hikmat dan pengertian dari Tuhan. Benar, hikmat dan pengertian dari Tuhan. Oleh sebab itu, nggak salah, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa doa dari Rasul Paulus adalah doa yang dahsyat, yaitu dia minta supaya, Paulus meminta supaya kita semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu di ayat yang ke-17. Itu doa dari Paulus, aku berdoa supaya Tuhan engkau itu mencurahkan, memberikan kepada jemaat di Efesus. Saya percaya ini juga doa untuk kita. Saya juga berdoa supaya jemaat Surabaya City Blessing itu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu doa Paulus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kita semua, ya, bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita bisa mengerti, ini loh yang memilih, memanggil, menentukan, yang menerima, yang mengadopsi engkau adalah Bapa yang baik. Supaya kalian semua bisa mengenal betapa kaya dan kemuliaan bagian yang ditentukan, itu yang saya sebut harta dan warisan. Bagian yang ditentukan bagi saudara, Bapak Ibu sekalian, dan juga bagi saya.
Oleh sebab itu, saya katakan sekali lagi bahwa benar, Dia melimpahi kita. Dia yang menentukan, memilih, mengadopsi, tapi Dia gak cukup semua. Dia melimpahi engkau dengan hikmat. Dia melimpahi kita dengan pengertian. Kalau hari ini kita merasa, aduh kita kesulitan, saya kesulitan untuk apa yang harus saya lakukan. Yang engkau butuhkan adalah hikmat. Yang engkau butuhkan adalah pengertian. Tapi bukan hikmat dan pengertian dari dunia yang kadang-kadang keliru. Tapi hikmat dan pengertian dari Tuhan sendiri yang memang Dia sudah berikan dari awalnya. Modal untuk engkau selalu punya hikmat, selalu punya pengertian. Dan diberikannya dengan berlimpah. Ya. Oleh sebab itu yang selanjutnya, yang ke-7 dikatakan bahwa Dia juga menyatakan rahasia kehendaknya. Tuhan punya rahasia. Oleh sebab itu, rahasia ini yang menjadi harta dan warisan kita. Gak semua terima rahasia misteri dikatakan. Tapi untuk kita Dia berikan misteri ini dan Dia nanti berikan misteri ini akan terbuka dengan pewahyuan. Dia katakan, aku hendak menyatakan rahasia apa? Kehendaknya, rancangannya kepada kita semua. Dan dikatakan sesuai dengan kesenangannya. Aduh, Dia begitu senang. Sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa yang mengasihi anak, Dia mengasihi benar-benar. Pokoknya ada rahasia yang terbaik apapun untuk masa depannya. Dia mau memberikan kepada anak kekasihnya. Oleh sebab itu, kata-katanya selalu di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus. Dia selalu gak cuman melimpahkan hikmat dan pengertian, gak cuman Dia menyatakan rahasia rancangannya, tapi yang selanjutnya yang ke-8 adalah di dalam Kristus dikatakan kita mendapat bagian yang dijanjikan. Ini yang saya katakan harta dan warisan. Mungkin Bapak Ibu sekalian gak mendapatkan harta dan warisan dari keluarga yang harusnya engkau dapatkan. Tapi kalau engkau bisa menemukan, karena ini sudah disediakan bahwa sebetulnya di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikannya, yang dari semula ditentukan untuk menerima itu sesuai dengan rencananya. Oh, ada yang mengatakan mungkin, wah, saya mau harta dan warisan yang di dunia ini. Karena saya masih hidup di dunia. Saya gak butuh yang gak kelihatan, yang rohani gak kelihatan. Saya gak butuh. Salah Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi, kita ini manusia. Itu tercipta karena kita roh yang ada jiwa dan terbungkus oleh tubuh. Dan kita hidup di dunia ini sementara. Harta yang kita miliki sekarang itu tidak akan tetap bersama kita selamanya. Satu hari kelak, kalau masa kita di dunia ini selesai, kita berpindah tempat, maka yang kekal itu adalah harta rohani. Tapi saya percaya harta yang tersedia di sini dan warisan yang tersedia di sini itu merupakan janji Tuhan supaya kita juga hidup di dalam dunia itu bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati kemakmuran yang dari Tuhan. Benar, firman Tuhan juga katakan di Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan, kamu jangan bangga kalau kamu bijaksana, itu jangan sombong. Dikatakan yang kuat, jangan bangga karena kamu kuat. Yang kaya jangan bangga karena kamu punya kekayaan. Oleh sebab itu saya percaya, dikatakan firman selanjutnya, kalau kamu bangga, mau bangga, berbanggalah. Karena kamu mengenal Dia dan kamu mengerti bahwa Dia mengasihimu. Oh, luar biasa ayat tersebut. Yeremia 9 ayat 23 mengatakan demikian. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Jangan orang kuat tuh bermegah karena kekuatannya.
Jangan orang kaya itu bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu aku kasihi. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menganggap kalau engkau mengenal, mengerti Tuhan itu mengasihi, itu sebetulnya sesuatu yang dahsyat. Itu harta dan warisan kita, bahwa di dalam Kristus Yesus kita tuh mendapatkan bagian warisan yang dijanjikannya. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi memang janji warisan itu sudah disiapkan, ditentukan dari semula, ya, sesuai dengan apa yang dirancangkannya dan sesuai dengan kesukaan hatinya. Dia membuat kita semua supaya kita itu menerima warisan yang Dia sudah siapkan. Oleh sebab itu, di akhir dari khotbah saya, yaitu harta dan warisan tadi, listnya itu sampai ada 8. Yang ke-9 sebagai penutup adalah di semuanya itu, apa yang Dia berikan itu dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam 13 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tuhan sudah menjanjikan kita menerima warisannya, tapi dikatakan juga ada garansinya, ada jaminannya. Sah, dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita semua tahu kalau surat yang penting supaya sah itu dimeterai, pakai meterai ada capnya. Sama demikian juga dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Daftar harta dan warisan yang begitu banyak. Semuanya itu dikatakan dijamin, jaminan bagi kita, dan disahkan, sealed by the Holy Spirit, disahkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita menerima harta dan warisan yang Dia sudah siapkan dari awal. ke-9 hal ini saya ulangi. Harta dan warisan yang pertama, kita diberkati dengan segala berkat yang kita kadang tidak terpikirkan, tapi disediakan di heavenly places, di alam roh. Nomor 2, kita dipilih, kita ditentukan, kita diterima, kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan setelah kita ditebus, kita tahu bahwa kita juga dilimpahi dengan hikmat dan pengertian, supaya selama kita hidup di dunia ini, kita menjadi berkat. Karena orang melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita berbeda, nama Tuhan yang dimuliakan. Karena apa? Kita memakai hikmat dan pengertian yang dari Tuhan sendiri. Dan setelah itu, kita juga diberikan, dinyatakan rahasia-rahasia. Hanya orang-orang yang dekat sama Dia, hanya orang yang dikasih, dan hanya anak-anaknya yang menerima misteri, rahasia, kehendaknya. Dan itu Dia nyatakan. Dan setelah itu, kita dinyatakan juga akan menerima, sudah menerima, mendapat bagian atau warisan yang dijanjikannya, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya percaya hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali siapa kita.
Sekali lagi, kitab Efesus itu luar biasa. Ada 6 pasal. Pasal 1 sampai 3 berbicara mengenai siapa kita, apa yang Tuhan lakukan, dan lebih penting, betapa Dia, Bapa kita, mengasihi kita. Tapi nanti di Efesus pasal 4, 5, 6 itu dia, Rasul Paulus juga menuliskan, ayo, karena kita ini sekarang udah punya identitas sebagai anak raja, perilaku kita, perbuatan kita itu mesti cocok, mesti sesuai. Nah, itu adalah pelajaran yang akan kita dengar untuk minggu depan. Tapi hari ini saya percaya firman Tuhan untuk kita semua adalah kita menemukan harta dan warisan. Karena banyak Bapak Ibu sekalian yang gak mengerti. Bapak Ibu punya, tapi Bapak Ibu belum tahu di mana karena belum menemukan. Tapi itu sudah diberikan oleh Dia, Bapa kita, melalui Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, dan marilah kita berdoa untuk menutup firman siang hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Doa kami ya Tuhan, supaya semua jemaat-Mu, termasuk orang-orang yang mendengarkan firman hari ini, bisa memahami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kadang kasih-Mu tak terselami karena saking lebarnya, saking panjang, saking tinggi dan dalamnya. Tapi kami minta supaya kami bisa mengenal kasih itu. Meskipun kadang-kadang kasih itu gak masuk di akal, melampaui segala pengetahuan. Bapa, kami berdoa supaya kami semua mengerti rencana-Mu, mengerti apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yaitu harta dan warisan yang Engkau berikan kepada kami karena kami adalah anak-anak yang telah Engkau adopsi. Anak-anak yang Engkau telah tebus, anak-anak yang Engkau telah pilih, tentukan, dan bahkan terima untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat dan pengertian, untuk bisa menjadi contoh teladan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami berdoa firman Tuhan ini menguatkan setiap hati yang letih, dikuatkan, juga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan hari ini akan menerima pewahyuan, dan mereka akan diberkati dengan kelimpahan, karena Engkau memang Bapa yang baik, yang melimpahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama, di atas segala nama, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Tuhan memberkati.